Pernahkah kamu mendengar tentang bangsa Nisnas? Makhluk setengah manusia yang disebut-sebut pernah hidup di antara kita. Namun kini hanya tersisa dalam bisikan legenda. Mereka dikatakan memiliki tubuh yang tak sempurna. Satu mata, satu tangan, satu kaki. Tetapi anehnya, mereka dapat berlari lebih cepat dari manusia manapun. Mereka berbicara, berpikir, dan hidup, namun bukan sepenuhnya manusia. Dalam catatan kuno para mufasir dan ahli sejarah Arab, nama Nisnas muncul sebagai bangsa purba, penghuni dunia sebelum manusia pertama diturunkan. Beberapa menyebut mereka sebagai keturunan jin, sebagian lain mengatakan mereka adalah makhluk ciptaan terdahulu yang gagal menyempurna, sisa-sisa dari eksperimen alam semesta sebelum manusia diciptakan. Namun satu hal yang misterius, mengapa kisah tentang mereka perlahan menghilang dari sejarah? Mengapa nama mereka hanya hidup dalam teks tua yang berdebu, seolah ada tangan-tangan yang sengaja menghapus keberadaan mereka? Apakah mereka benar-benar punah? Atau hanya bersembunyi di balik dimensi yang tak lagi bisa dijangkau oleh pandangan manusia biasa? Dalam pembahasan kali ini, kita akan membuka tabir rahasia tentang siapa sebenarnya bangsa Nisnas. Kita akan menelusuri dari mana mereka berasal, mengapa mereka diciptakan, dan apa makna keberadaan mereka dalam pandangan mistik dan filsafat spiritual. Namun sebelum kita melangkah lebih dalam, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak orang yang ikut menyingkap rahasia dunia tersembunyi. Dan aku ingin tahu, sejauh mana kisah ini bisa menyebar. Tulis di kolom komentar, bangsa Nisnas sudah sampai di nama kotamu. Mari kita buktikan bahwa kisah ini mampu menembus batas waktu dan jarak, karena malam ini kita tidak hanya mendengar cerita, tapi menyingkap kembali sejarah yang pernah disembunyikan. Inilah awal dari perjalanan menuju rahasia yang telah dilupakan manusia. Rahasia tentang bangsa Nisnas. Bangsa Nisnas bukan sekadar kisah dari dunia dongeng. Nama mereka disebut dalam berbagai catatan kuno, dari tafsir klasik, manuskrip Arab pra-Islam, hingga kisah para pengelana yang mengaku pernah mendengar desas-desus tentang makhluk aneh di gurun dan lembah yang terlupakan. Dalam tafsir Al-Tabari dan beberapa catatan lama, disebutkan bahwa sebelum manusia diciptakan, bumi telah dihuni oleh makhluk bernama Hin dan Bin. Kemudian datang jin, Nisnas dan Banu Al-Jan. Mereka hidup di bumi sebelum Nabi Adam diturunkan, namun banyak di antara mereka yang merusak, menumpahkan darah, dan melanggar keseimbangan alam. Maka Allah mengutus malaikat untuk memusnahkan mereka. Sebagian binasa, sebagian lagi bersembunyi. Dan sejak saat itulah nama Nisnas mulai menghilang dari dunia manusia. Namun, jika kita menilik dari sisi filosofis dan esoteris, kisah ini memiliki makna yang jauh lebih dalam. Bangsa Nisnas bukan hanya makhluk dengan tubuh setengah, melainkan simbol dari ketidaksempurnaan kesadaran manusia. Mereka mewakili manusia yang kehilangan keseimbangan antara jasad dan ruh, antara naluri dan akal, antara dunia dan langit. Mereka adalah cerminan dari sisi diri kita yang belum utuh, setengah sadar, setengah tidur, berjalan dengan satu kaki dalam dunia yang memerlukan dua. Dalam tradisi mistik Timur Tengah, terutama dalam cabang-cabang sufistik dan filsafat kebatinan kuno, Nisnas dipandang sebagai sisa dari ciptaan yang gagal memahami hakikat keberadaan. Mereka tahu bahwa mereka hidup, namun tidak memahami mengapa mereka hidup. Mereka mencari makna, namun terjebak dalam bentuk yang terbatas. Dan disinilah letak kebijaksanaan tersembunyi, bahwa setiap manusia dalam perjalanan spiritualnya pernah menjadi Nisnas, makhluk yang belum sempurna, yang berjalan pincang menuju kesadaran sejati.
Menariknya, beberapa teks tua dari dunia Yunani dan Mesir kuno pun menyebut makhluk serupa. Dalam mitologi Mesir, dikenal makhluk separuh manusia yang disebut Shezmu, pelayan dewa yang kehilangan keseimbangan antara keadilan dan kekejaman. Dalam teks Yunani, Aristoteles pernah menyebut makhluk setengah yang hidup di Afrika Timur, mungkin gambaran yang sama, dengan nama yang berubah seiring waktu. Kisah-kisah ini bukan hanya catatan sejarah, melainkan serpihan memori kolektif manusia tentang masa ketika bumi belum menjadi tempat seperti sekarang. Ketika peradaban belum mengenal batas antara dunia gaib dan dunia nyata. Bangsa Nisnas menjadi simbol dari masa peralihan. Masa ketika kesadaran manusia mulai belajar membedakan antara yang nyata dan yang halus. Jika kita menelusuri lebih dalam, kelahiran bangsa Nisnas bukanlah sekadar peristiwa biologis, melainkan simbol dari kesalahan kosmik, sebuah proses penciptaan yang tidak sempurna. Beberapa teks kuno menyebut bahwa sebelum manusia sempurna diciptakan, bumi telah menjadi ladang bagi makhluk-makhluk percobaan. Makhluk-makhluk ini hidup, namun tanpa kesadaran penuh. Mereka berjalan di atas bumi, namun tak memahami makna keberadaannya. Dan dari kelompok inilah, sebagian disebut sebagai Nisnas. Para mufasir terdahulu berpendapat, Nisnas diciptakan dari tanah seperti manusia, namun tanpa ruh kesempurnaan yang ditiupkan ke dalam diri Adam. Mereka adalah bentuk kehidupan yang terhenti di tengah proses penyempurnaan. Tubuh mereka hanya setengah lengkap, satu tangan, satu mata, satu kaki, seolah menggambarkan bahwa mereka terlahir tanpa keseimbangan antara jasad dan ruh. Mereka berbicara, berpikir, namun tidak memiliki hikmah. Mereka berilmu, namun tanpa kesadaran. Dalam pandangan para ahli hikmah, kisah Nisnas adalah alegori tentang manusia yang kehilangan arah spiritualnya. Seseorang bisa saja memiliki tubuh sempurna, namun jika jiwanya timpang, ia sesungguhnya sedang menjadi Nisnas dalam bentuk modern. Makhluk yang hidup, tapi tidak benar-benar hidup. Esoterisme Islam, khususnya dalam filsafat sufistik, sering menggambarkan manusia dalam dua keadaan. Insan kamil, manusia sempurna yang sadar akan asal dan tujuan hidupnya, dan nisf al-insan, manusia setengah yang masih terbelenggu oleh hawa nafsu, ego, dan kebodohan batin. Dan disinilah makna terdalam dari kisah ini. Nisnas bukan hanya kisah masa lalu, tapi cermin untuk masa kini. Ketika seseorang hidup hanya untuk memenuhi dorongan, tanpa arah spiritual, tanpa mencari makna, maka ia sedang mengulang kesalahan bangsa itu. Tubuhnya berjalan tegak, tapi jiwanya pincang. Pikirannya tajam, tapi hatinya lumpuh. Itulah bentuk modern dari bangsa Nisnas. Manusia yang kehilangan keseimbangan antara cahaya dan kegelapan di dalam dirinya. Beberapa penulis sufi juga mengaitkan Nisnas dengan konsep nafs ammarah, jiwa yang mendorong pada keburukan. Mereka percaya bahwa dalam diri setiap manusia ada bagian Nisnas, sisi yang liar, egois, dan belum tersentuh cahaya kesadaran ilahi. Jika tidak dikendalikan, sisi itu akan menuntun manusia menuju kehancuran spiritual yang sama seperti bangsa itu dahulu. Mungkin inilah alasan mengapa sejarah mereka seolah dihapus. Bukan karena mereka tak pernah ada, tetapi karena mereka menjadi simbol dari apa yang tidak boleh terulang. Sebuah peringatan terselubung bagi umat manusia, bahwa kesempurnaan jasad tanpa kesadaran ruh hanyalah setengah keberadaan, dan setengah keberadaan berarti kebinasaan. Jadi, ketika kita membaca kisah bangsa Nisnas, kita tidak sedang menatap masa lalu, melainkan sedang melihat cermin dari kondisi batin manusia masa kini. Pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar menjadi manusia yang utuh, ataukah kita masih setengah
masih nisnas dalam bentuk yang tak kita sadari. Beberapa sumber kuno, terutama dari wilayah Yaman dan Hijaz, menyebut bahwa nisnas adalah makhluk percampuran antara jin dan manusia purba. Mereka bukan sepenuhnya makhluk gaib, namun juga bukan manusia dalam pengertian yang kita pahami sekarang. Mereka menempati celah di antara dua dimensi, dunia fisik dan alam halus. Inilah sebabnya mengapa mereka disebut setengah manusia, karena separuh keberadaan mereka berada di alam yang tak kasat mata. Menurut tafsir para ulama hikmah, bangsa ini dulunya hidup di daerah-daerah kering dan tandus, di mana cahaya dan kegelapan bertemu. Konon sebagian dari mereka bahkan memiliki kemampuan untuk berubah wujud, menampakkan diri dalam bentuk manusia, namun dengan tanda-tanda aneh, bayangannya tidak mengikuti tubuhnya, atau matanya hanya tampak satu saat terkena cahaya. Kisah-kisah ini membuat mereka dianggap sebagai makhluk pembawa pertanda, penjaga rahasia yang melintasi dua dunia. Namun dalam catatan esoteris yang lebih dalam, nisnas bukan sekadar makhluk antara dunia. Mereka adalah simbol dari jiwa-jiwa yang terperangkap di antara dua kesadaran. Mereka yang tidak sepenuhnya hidup di dunia materi, tapi juga belum mencapai kesadaran ruhani. Dalam terminologi Sufi, ini disebut maqam bain al-alamain, posisi di antara dua alam. Sebuah keadaan spiritual yang penuh bahaya, karena jiwa bisa terjebak di sana selamanya jika tidak mampu menemukan keseimbangannya. Ada pula tafsir mistik yang mengatakan bahwa bangsa nisnas adalah penjaga gerbang pengetahuan purba. Mereka memahami hukum alam dan rahasia penciptaan, tetapi tidak memiliki izin untuk menggunakannya. Mereka tahu tentang api ruh, tentang perjalanan jiwa, bahkan tentang struktur dunia halus. Namun pengetahuan itu menjadi kutukan, bukan berkah. Mereka tahu segalanya, tetapi tidak mampu merasakan kehadiran Tuhan. Itulah tragedi spiritual mereka. Beberapa manuskrip tua dari Andalusia dan Persia menggambarkan nisnas sebagai bangsa yang berusaha meniru manusia sempurna, insan kamil, namun gagal karena kesombongan. Mereka ingin menjadi tuan atas ciptaan lain, ingin menguasai kekuatan alam tanpa menyucikan batinnya. Dan kesombongan itu yang membuat mereka dihapus dari sejarah oleh kehendak ilahi. Tidak dengan perang atau bencana, tapi dengan cara yang lebih sunyi. Mereka dilupakan, disingkirkan dari ingatan kolektif manusia. Namun para peneliti spiritual percaya, sisa-sisa energi bangsa ini masih bergetar di tempat-tempat tertentu. Daerah yang disebut Tanah Tua, wilayah sunyi di mana waktu terasa berhenti, di mana angin membawa gema dari masa purba. Beberapa orang bahkan mengaku mendengar suara samar, seperti bisikan dari balik dimensi, ketika mereka berdiam dalam kesunyian yang dalam. Apakah itu gema dari bangsa yang hilang, atau sekadar pantulan batin manusia yang menembus tabir dunia halus? Tak ada yang tahu pasti. Yang jelas, bangsa nisnas mengajarkan bahwa pengetahuan tanpa penyucian diri adalah kutukan. Kekuatan tanpa keseimbangan akan berujung pada kehancuran. Dan jiwa yang tak mengenal asalnya akan tersesat di antara dua dunia. Dunia yang kita sebut kehidupan dan dunia yang kita sebut bayangan. Maka, mungkin saja rahasia tentang nisnas disembunyikan, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan kita tentang satu hal penting, bahwa kesempurnaan hanya lahir ketika jasad, akal, dan ruh berjalan dalam harmoni. Ketika manusia lupa akan hakikat itu, ia tak jauh berbeda dengan bangsa nisnas. Hidup, namun setengah sadar. Ada, namun tak benar-benar ada. Setelah semua kisah, tafsir, dan makna yang kita telusuri, satu hal menjadi jelas. Bangsa nisnas bukan hanya cerita tentang makhluk aneh dari masa lalu, melainkan refleksi tentang manusia yang kehilangan keutuhan dirinya. Mereka adalah simbol dari peradaban yang maju dalam ilmu,
tapi miskin dalam kesadaran. Mereka tahu bagaimana dunia bekerja, tapi lupa siapa yang menggerakkan dunia. Dan dalam bayangan sejarah mereka, tersimpan peringatan halus bagi manusia hari ini, bahwa tanpa keseimbangan antara akal, hati, dan ruh, kita akan berjalan pincang seperti mereka. Dunia modern telah mengulang pola yang sama. Kita menciptakan teknologi, sistem, bahkan kekuasaan. Tapi kehilangan kedamaian batin, kehilangan arah spiritual, kehilangan makna sejati dari kata manusia. Di tengah hiruk-pikuk ambisi dan pencitraan, kita lupa menatap ke dalam diri sendiri. Dan perlahan, kita pun menjadi seperti Nisnas, hidup di satu dimensi, setengah sadar, setengah buta. Namun tidak ada kisah purba yang diciptakan tanpa harapan. Dalam setiap simbol kehancuran, selalu terselip pesan kebangkitan. Kisah bangsa Nisnas mengingatkan kita untuk kembali menjadi manusia seutuhnya. Bukan hanya berpikir, tapi juga merasa. Bukan hanya bergerak, tapi juga sadar akan arah langkah. Bukan hanya berilmu, tapi juga beradab dalam jiwa. Setiap napas yang kamu hirup adalah undangan untuk kembali menjadi manusia penuh. Setiap keputusan, setiap kesunyian, setiap pencarian batin adalah jalan menuju penyembuhan dari setengah dirimu yang hilang. Dan mungkin inilah rahasia yang selama berabad-abad disembunyikan dalam kisah bangsa Nisnas, bahwa mereka bukanlah kutukan, melainkan cermin bagi kita untuk melihat sejauh mana kita telah meninggalkan cahaya ilahi di dalam diri. Jadi malam ini, sebelum engkau tidur, tutup matamu dan tanyakan perlahan pada jiwamu sendiri, apakah aku hidup dengan utuh atau hanya setengah? Apakah aku berjalan dengan dua kaki kesadaran, jasad dan ruh, atau hanya melangkah dengan satu, terseret oleh dunia tanpa arah? Jika jawabanmu masih samar, maka perjalananmu belum selesai. Karena hakikat manusia sejati bukan ditemukan di luar, melainkan lahir dari dalam. Dari kesadaran bahwa untuk menjadi manusia seutuhnya, kita harus lebih dahulu menyembuhkan sisi Nisnas di dalam diri. Jaga keseimbanganmu, jaga kesadaranmu, dan jangan biarkan dirimu menjadi bagian dari kisah yang sama. Kisah tentang manusia yang lupa akan hakikat dirinya. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang memahami pesan tersembunyi di balik kisah bangsa Nisnas. Dan tuliskan di kolom komentar, bangsa Nisnas, kisah ini telah sampai di nama kota kamu. Mari kita lihat seberapa jauh kesadaran ini bisa menembus batas dunia. Sampai jumpa di kisah berikutnya, di mana rahasia kuno kembali berbicara kepada mereka yang mau mendengarkan.